Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita ketemu Profesor Dr. Haji Abdul Karim Amrullah. Oke, di bagian awal ya itu pasti bahwa Rasulullah itu tugas utamanya adalah akhlak. Itu kan hadis, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Jadi akhlak ini, budi ini tugas utamanya Rasulullah. Maka siapapun yang ingin mensukseskan dakwah perjuangannya Rasulullah, jadikan akhlak sebagai pedoman. Oke. Jadi diingat-ingat ini ya, hari ini parameternya, ayo kita geser sedikit keislaman kita. Parameter pertamanya akhlak. Karena kata Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yang kedua itu syair dari Saugi Bek, dikutip juga oleh Hamka. Sesungguhnya keberadaan bangsa-bangsa itu karena akhlaknya. Kalau akhlaknya lenyap, maka lenyap pula bangsa itu. Jadi hati-hati, keberadaan kita sebagai bangsa, katanya Saugi Bek yang dikutip oleh Hamka, ada di akhlak. Prihatinkanlah fenomena apapun yang menunjukkan kerendahan budi, kerendahan akhlak. Karena itu akan mengancam eksistensi kita sebagai bangsa. Ya, pertama-tama mengancam eksistensi kita sebagai manusia. Manusia akan punah dengan punahnya moralitas, punahnya akhlak. Kalau tidak percaya boleh dicoba. Hari ini boleh kamu deklarasikan, setiap orang boleh melakukan apa saja sesuai keinginannya, tidak usah peduli aturan apapun. Kalau malam ini turun wahyu semacam itu, percayalah besok pagi sudah kiamat. Sudah rusak tidak karu-karuan. Orang memenuhi keinginannya sendiri, hasratnya sendiri, nafsunya sendiri. Wis pulang dari sini kamu nginep berdua, kemudian besok pagi ada barangnya, siapa kamu ambil. Begitu moral selesai, rusak. Kita punya beberapa kali pengalaman kerusuhan massa. Itu bukti paling nyata ketika orang tidak lagi peduli moralitas dan akhlak. Jadi sesungguhnya kelestarianmu tergantung pada akhlak, kepunahanmu tergantung pada akhlak. Ini sajaknya Saugi Bek. Maka kalau sekedar beda pandangan, beda pilihan calon presiden, beda pilihan caleg, tidak masalah. Kamu tidak harus terlalu galau, tidak harus terlalu gelisah. Tapi kemerosotan moral ini tanda-tanda kita akan segera hancur. Prihatinkanlah, carikan solusi kalau memang ada. Sama itu kayak sebenarnya itu syair, maksudnya sama. Tegak rumah karena sendi, runtuh sendi, rumah binasa. Sendi bangsa ialah budi, runtuh budi, runtuhlah bangsa. Jadi ingat-ingatlah tentang akhlak dan budi. Jadi budi itu penting. Saya tidak tahu ya, mungkin karena ini dulu waktu saya SD, buku pelajaran SD itu tokohnya namanya Budi. Mungkin biar kita ingat selalu bahwa budi itu penting. Kan selalu ini Budi, ini Bapak Budi. Itu mungkin diantara rahasianya itu mungkin itu ya. Jadi karena budi itu penting, kita harus selalu ingat budi, ingat akhlak. Kenapa? Yaitu sendinya bangsa. Sejak dulu kan kamu penasaran, ini budi anak mana ya? Ini budi kan kamu gitu.
Mungkin ya budinya ndak ada, itu memang nama itu dipakai simbol biar kita sebagai bangsa perhatian dengan budi. Cuma saya ndak lihat buku pelajaran hari ini masih ada ndak ini budi, ini Bapak Budi itu. Kelihatannya budinya sudah hilang sekarang. Oke. Itu bagian-bagian awal. Kemudian setelah itu Hamka ngomong tentang tokoh-tokoh. Ada Ibnu Miskawai, ada tokoh-tokoh yang lain. Saya ambil satu saja biar tidak terlalu bertele-tele. Ada penyakit-penyakit budi dari Muhyiddin Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Ini yang saya sebut, kalian mungkin sudah tahu. Ini pengingat saja, jangan-jangan dalam dirimu masih ada ini. Kalau Nabi Muhammad sih aman. Nabi Muhammad itu kalau dalam sirah itu 3 kali beliau dibersihkan dari penyakit-penyakit ini. Pertama waktu kecil, kedua sebelum menerima wahyu, ketiga sebelum Isra Mi'raj. Didatangi malaikat, dibersihkan batinnya. Nah, kalau kita harus membersihkan sendiri. Perhatikan, jangan sampai ini mengotori batinmu. Inilah yang katanya Ghazali membuat batinmu gelap. Yang pertama fujur. Fujur itu tenggelam dalam syahwat, hawa nafsu. Hawa nafsu itu hasrat yang menggebu, menggelora untuk sesuatu yang tidak baik atau tidak penting, yang menyelewengkanmu dari jalan yang seharusnya. Itu fujur. Hati-hati kalau tiba-tiba kamu dilanda ambisi yang sangat kuat terhadap sesuatu. Coba dicek itu on the right track atau tidak. Kalau tidak, kemungkinan fujur. Pingin lulus cepat dengan nilai cum laude, dengan waktu tercepat, apapun caranya boleh. Itu hati-hati, kamu cek lagi, jangan-jangan kamu menempuh jalan fujur. Niatmu bagus, tapi apapun saja boleh. Ini membahayakan, kamu terjebak dalam hawa nafsu. Pengen menang dalam pilihan biar besok nyaleknya sukses, tidak apa-apa. Tapi hati-hati ketika kamu ingin menang, yang kamu lakukan apa? Kalau tidak, kamu bisa terjebak fujur. Oke, coba ditengok, kamu punya ambisi apa hari ini? Tidak punya apa-apa itu Pak. Oh, nanti ada penyakitnya yang lain kalau tidak punya apa-apa. Iya. Jadi yang pertama fujur, yang kedua tamak. Kalau tamak itu perkembangan dari fujur tadi, menginginkan sesuatu yang tidak seharusnya diinginkan. Kalau tadi kan mending, ada yang diinginkan masuk akal tapi jalanmu salah. Kalau ini yang tidak seharusnya diinginkan, syarah, tamak. Yang ketiga, ini mungkin beberapa di antara kita sering terjebak di sini, tabazzul, katanya Ibnu Arabi, yang dikutip oleh Hamka. Tabazzul itu tidak punya harga diri. Cirinya biasanya suka berteman dengan orang yang moralnya rendah, sehingga dia sendiri ikut rendah. Itu tabazzul. Yo kamu, kalau tadi kan nengok ke dalam, kalau ini coba kamu nengok keluar. Siapa saja yang ada di sekelilingmu? Karakter orang seperti apa di kiri kananmu? Yang di dalam ada fujur, ada syarah. Yang di luar jangan-jangan ada tabazzul tadi. Kalau ini syafah. Syafah itu mudah tersinggung, mudah marah, mudah mencaci. Hari ini syafah ini kelihatan mungkin tidak dari mulutmu, tapi dari postingan-postinganmu, update statusmu. Mudah tersinggung, mudah marah, mudah mencaci orang lain. Terus khorq. Khorq ini menganggap
Dia sangat penting. Dunia itu pusatnya ada dalam diriku. Semua orang harus manut aku. Itu khor. Pokoknya akulah yang paling utama, akulah yang paling penting. Selalu yang dipikirkan kepentingannya sendiri. Pak, mbok ngajinya itu malam minggu gitu loh Pak. Kok malam minggu? Kan pas saya libur. Liyo kamu. Ya kan? Usul selalu berdasarkan kepentingannya sendiri. Di antara pelajaran dari Isra Mi'raj tadi itu kan, kalau katanya Muhammad Iqbal, ada namanya kesadaran profetik. Nabi tidak mikir kepentingannya sendiri. Kalau Nabi berpikir kepentingannya sendiri, sudah selesai dengan bertemu Allah di Sidratul Muntaha. Itu kenikmatan paling puncak. Tidak ada lagi yang lebih nikmat dari itu. Kan nikmat bertemu Allah besok yang dinanti oleh seluruh penghuni surga, karena itu kenikmatan paling puncak. Tapi Nabi tidak berpikir dirinya. Nabi masih berpikir tentang umatnya. Nah, itu berarti tidak ada khorek. Tidak hanya mikir dirinya, Nabi juga mikir umatnya. Makanya waktu dipuji oleh Allah itu kan waktu kita akhirkan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Terus Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus Rasulullah tidak egois, malah Rasulullah membawa umatnya assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ini percakapan antara Allah dan Rasulullah. Itu berarti apa? Nabi tidak egois. Tidak mentang-mentang aku wis sukses, sudah ketemu Allah, apalagi yang aku cari, buat apa capek-capek balik. Wong Nabi ini sedang berat-beratnya hidup setelah ditinggal Khadijah, ditinggal Abu Thalib. Dakwah sendiri dilempari batu. Ujiannya luar biasa. Bahkan ada riwayat yang mengatakan ujian paling ringan saat itu yang dihadapi oleh Rasulullah adalah satu ketika beliau keluar dari rumah, dicegat oleh orang Quraisy, terus kepalanya ditaburi pasir. Itu dianggap ujian paling ringan. Saya tidak tahu kalau kalian keluar rumah dicegat orang, kepalamu ditaburi pasir, itu mungkin celuritnya keluar. Tapi kalau Rasulullah tidak. Bahkan waktu dilempari batu di Taif itu, malaikatnya aja sampai tidak kuat. Katanya malaikat, Rasulullah, kalau kamu mau, bumi Taif saat ini juga aku balik. Jadi hancur semua Taif, orangnya masuk liang lahat semua. Tapi jawabannya Rasulullah, ya janganlah. Katanya Rasulullah, mereka itu begitu karena tidak tahu. Makanya Nabi malah mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kaumku, mereka itu tidak tahu. Jangan disiksa, orang tidak tahu kok. Nah, itu Rasulullah mikir umatnya, tidak khork. Kan hari ini banyak orang yang difikirkan dirinya sendiri, terus tidak qasawah, tidak benci dan dendam. Ini juga yang kita susah. Kita biasanya suka sekali memelihara kebencian. Kalau sudah benci sama orang, kapanpun dan dimanapun dibawa kemana-mana. Wong kita memelihara kucing aja ditinggal di rumah, tapi memelihara kebencian kemana-mana kita bawa. Mbok yuk ditinggal sekali-sekali. Tapi kebencian dan dendam ini kita bawa terus. Itu qasawah. Apa sih untungnya kamu membawa kemana-mana benci dan dendam itu? Tidak ada untungnya selain kamu sendiri yang berat. Wong yang kamu benci itu tidak tahu kamu serepot itu membawa-bawa dirinya kemana-mana. Jangan-jangan yang kamu benci sedang seneng-seneng. Kamu sumpek terus dalam hatimu. Jadi kamu sibuk sendiri, sumpek sendiri, KO-KO sendiri. Nggak, jangan qasawah. Terus khodar itu memungkiri janji, mengkhianati ampunan. Kalau khodar itu sudah dimaafkan, berkhianat lagi. Ini penyakit budi yang agak parah. Tadinya salah dimaafkan, tadinya keliru dimaklumi, balik lagi. Itu budi yang cacat.
janganlah ya. Kalau sudah dimaafkan ya, kalau bisa jangan diulang. Terus khianat, kalau ini kita paham, menyalahi amanat. Membuka rahasia juga termasuk akhlak tercela. Hati-hati. Sekarang hari ini orang itu tidak hanya membuka rahasianya orang lain, tapi dengan sukacita membuka rahasianya sendiri. Kalau tidak percaya, mau tontonan postingannya teman-temanmu itu. Wah, sekedar makan di angkringan aja diposting, cekrek ya, terus menu siang ini, kan kamu gitu selalu. Itu bongkar rahasianya dewe. Kadang-kadang mau kemana itu posting. Oke, jangan ya, eman-eman. Hidup itu jadi menarik ketika ada misteri-misteri. Kalau terbuka 100% itu tidak enak. Kalian yang punya pasangan, perhatikan rumus ini. Loh iya, kalau kamu sedang masih ada misterinya, masih ngejar-ngejar, itu kan masih, wah ini tidak tahu aku, dia itu seneng bener sama aku apa enggak. Itu kan kamu masih penasaran. Tapi begitu diterima, selesai, tidak menarik lagi, sudah selesai. Jadi biarkan dirimu ada misteri-misterinya dikit gitu loh, jangan terlalu diobral. Jadi itu rumusnya. Jangan langsung diiyani kalau dikejar itu. Rada dikasih PHP dikit-dikit tidak apa-apa. Biar penasaran ngejar-ngejar. Meskipun besok sudah jadi, usahakan masih ada yang dikejar-kejar, ada yang misteri. Bahkan agama itu menarik sampai hari ini, itu karena masih banyak misterinya. Kamu kan masih penasaran kira-kira surga besok itu ada benar apa enggak, neraka ada benar apa enggak. Bahkan kamu penasaran yang bunuh diri jadi teroris itu ketemu bidadari benar apa enggak. Itu kan misteri-misteri. Itu yang sampai hari ini orang masih. Kalau terbongkar semua misterinya itu bisa gawat. Besok orang, kalau surga cuma kayak gitu, tak bikin sendiri surga sekarang, bisa begitu. Tapi justru agama itu membuat kita terikat karena banyak misterinya. Oke, jadi jangan mudah membongkar rahasia dirimu sendiri atau rahasianya orang lain. Takabur ini pasti, biangnya semua kerendahan budi itu kesombongan. Kemudian khobas, niat jahat, niat saja kalau bisa jangan. Awas kau, hati-hati. Enggak usah begitu. Itu sudah niat jahat. Lihat saja 3 tahun yang akan datang. Enggak usah pakai begitu. Tidak usah dilihat 3 tahun. Sekarang aja yang enak-enak, ayo bareng-bareng. Khobas namanya. Tidak usah niat jelek. Bahil juga jangan. Juben, pengecut, jangan. Pengecut itu tidak berani ngambil resiko. Hasad, ini kita sudah tahu, jelek hatinya. Ingin orang lain susah. Kalau ada orang lain senang, dia sumpek. Itu hasad. Susah lihat orang lain senang, senang lihat orang lain susah. Itu berarti hasad. Hari ini tidak sadar kita sering hasad, khususnya pada orang yang beda dengan kita, termasuk yang beda pilihan dengan kita. Kalau kubu sana jelek, alhamdulillah, ya kan? Kamu kan gitu setengahnya, no bener toh? Nah, kamu mesti gitu. Itu namanya senang lihat yang lain jelek. Dan susah kalau lihat yang lain baik. Sebenarnya diam-diam di hatimu ada rasa hasud. Dan kita disuruh berdoa untuk berlindung dari orang-orang yang hasud ini. Di surat Al-Falaq. Ya kan? Wa min syarri hasidin idza hasad. Karena orang hasad ini merugikan dalam hidup kita. Yang selanjutnya jasa. Jasa ini kayak juben. Tidak berani susah, tidak berani menghadapi resiko. Yang tadi saya bilang males-malesan itu juga penyakitnya budi. Namanya sohirul himmah. Keinginanmu apa? Cita-citamu apa? Tidak tahu Pak, saya mengalir saja. Ini penyakit budi juga. Kamu harus tahu, hidup itu dalam kuasamu. Jangan mengalir saja. Arahkan ke yang baik-baik sesuai yang kamu tahu. Lakukan yang bagus-bagus sesuai keinginanmu. Jangan sohirul himmah. Harus punya target.
Syukur-syukur lengkap. Jangka pendek saya ingin ini, jangka panjang saya ingin itu, jangka menengah saya ingin ini. Itu lebih bagus. Ada himmah. Untuk urusan agama, Pak, saya ingin 5 tahun ke depan saya sudah bisa rajin sholat tahajud, hafal surat Yasin bisa. Nah, itu namanya target. Kalau untuk urusan studi saya ingin 2 tahun lagi lulus, karena kalau enggak mesti DO. Nah, terus untuk ya caranya begitu. Jangan sohirul himmah, ndak punya karep. Kelemahannya anak muda hari ini banyak yang ndak jelas. Cita-citanya apa, keinginannya apa. Dan yang terakhir, al-jaur. Kalau ini berlebihan, ya baik sih, cuma apa-apa itu ada kadarnya. Harus tahu takarannya. Jangan over. Semua yang over itu jelek. Termasuk kebaikan. Ada beberapa kebaikan yang kalau over ya jelek. Islam itu suka keseimbangan. Nabi Muhammad itu mengkritisi kalau ada sahabatnya yang sholat terus, ibadah terus, itu dimarahi sama Nabi. Yo sholat, yo istrimu diopeni, yo kerja. Jadi imbang antara dunia akhirat. Keseimbangan ini menunjukkan bahwa kita jangan berlebihan. Akhirat ya, dunia ya. Oke, jadi ini penyakit-penyakit budi menurut Ibnu Arabi yang dikutip oleh Hamka. Jadi cara paling gampang untuk belajar budi ya cari penyakitnya. Yang tidak ada ini berarti insya Allah masih tergolong baik. Kan gitu. Oke, terus. Nah, ini nasihat juga dari Hamka. Cara mengenali kekurangan diri. Kan sering saya suruh, mbok yo kita muhasabah. Ayo kita cek hidup kita. Tapi ini kan tidak gampang. Kamu mungkin minat, tapi susah, Pak. Caranya gimana? Nah, Hamka ngasih beberapa tips dalam lembaga budi. Saya ini punya penyakit diri saya apa saja sih, Pak? Mungkin kamu sendiri tidak tahu karena kamu terlibat terus dalam dirimu. Setiap kali saya ngomong tadi kejelekan-kejelekan budi, yang ada di pikiranmu selalu orang lain, bukan dirimu. Karena susah memang mendeteksi kelemahan diri sendiri. Selalu orang lain. Selalu kamu ngomong, oh itu kubu sana banyak yang gitu, Pak. Tadi saya ngomong hasut itu kan mesti dalam pikiranmu, iya Pak, yang kubu sana yang bukan pilihanku, isinya hasut semua. Yang kubu sini juga begitu. Begitu dia ngomong, wah banyak sekali menyebarkan hoax. Oh iya Pak, kubu sana, selalu kubu sana. Tidak pernah kamu cermati dirimu sendiri karena memang kamu terlibat terus dengan dirimu. Kalau terlibat terus kan memang susah introspeksi. Maka Hamka ngasih beberapa tips. Yang pertama katanya Hamka, ada jalan mudah. Cari guru yang wawasannya luas dan memang mengerti tentang akhlak, tentang cacat-cacat yang tersembunyi. Jadi cari guru yang bisa dipercaya. Ini lebih mudah. Dalam dunia tasawuf itu, dunia tarekat itu bahkan seorang murid kalau ingin diperbaiki oleh gurunya, pasrah saja 100% pada gurumu. Kadang-kadang gurunya menyuruh aneh-aneh. Kita tidak paham karena ini kok disuruh gini toh, tujuannya apa. Tapi gurumu lebih ngerti. Kalau di tarekat disuruh pasrah saja, guru lebih tahu perkembangan mentalmu, perkembangan rohanimu. Kadang-kadang saya beberapa kali mengalami datangnya pakai kendaraan sama guru tarekat ini, sudah kamu pulangnya jalan kaki aja, padahal itu mungkin puluhan kilo. Itu kan kelihatan tidak masuk akal, apa sih gunanya ini. Tapi ada gunanya pasti. Mungkin untuk membunuh egomu, membunuh ketergantunganmu pada dunia, macam-macam. Gurumu yang mengerti. Guru rohani itu kayak dokter kalau dunia jasmani. Kamu kan tidak paham itu, dokter ini kok obat diminum sehari 3 kali, mbok wis diminum 10 kali kan cepet sembuh misalnya. Lo yang ngerti dokternya.
Jangan ijtihad sendiri atau urusan obat. Nanti kamu ngarang-ngarang sendiri misalnya. Ndak, sama kayak rohani. Mungkin kamu punya rumus sendiri, Pak. Harusnya begini, ndak. Coba tanya yang ahli. Jangan-jangan kamu ingin mengobati hasadmu, akhirnya malah jatuhnya jadi sombong. Jangan-jangan kamu ingin mengobati sohirul himmah tadi, akhirnya malah overconfident. Kan bisa begitu. Yang ngerti takarannya siapa? Guru. Maka jalan gampang untuk mendeteksi kamu ada penyakit jiwa apa? Cari guru. Itu mudah. Bukan berarti kalau tidak punya guru terus tidak bisa. Ya bisa. Cuma akan lebih mudah kalau kamu punya guru. Oke, yang kedua, mungkin susah nyari guru hari ini. Gurunya sibuk nyari sampingan macam-macam sehingga kamu mau ketemu saja susah. Nah, cari sahabat. Sahabat tapi yang jujur, tapi yang juga wawasannya luas. Kalau sahabatnya yo podo mursale yo podo wae. Nanti kamu minta, "Bu, aku dinasehati biar penyakit jiwaku hilang." Oh, nasehati gimana? Aku juga penyakit jiwaku. Iya, podo wae. Yo silahkan bertangis-tangisan dalam. Cari sahabat yang wawasannya luas. Jadi kalau ada teman kok kelihatannya ini lebih mantap, lebih stabil menguasai mentalitas rohaninya, kamu dekati, jadikan sahabat. Siapa tahu membantu perkembangan rohanimu. Misalnya ada teman, aku suka loh temanku ini jujur sekali, dekati dia, belajar kejujuran dari dia, mungkin bisa mengobati penyakit khianatmu. Temanku ini tulus sekali ya, kamu dekati saja jadi teman, mungkin bisa ngasih tips padamu gimana biar kamu tidak hasut. Caranya begitu. Cari sahabat, cari teman yang berpandangan luas sesuai kebutuhanmu. Yaitu kalau kalimatnya Hamka juga yang beragama, serius sama agamanya. Biasanya lebih mudah dipercaya. Sahabat tidak punya, guru tidak punya. Ada tips lagi. Dengarkan musuhmu. Ini agak unik. Musuh itu biasanya yang bisa cepat menemukan jelekmu di mana. Iya, musuh itu kan selalu nyari jelekmu ada di mana. Berarti gampang. Kalau kamu ingin, saya itu jeleknya di mana, kok tidak tahu, cari musuhmu. Aku itu salah apa padamu? Nah, dengarkan jawabannya. Ya. Oh, berarti salahku di situ. Nah, diperbaiki. Emangnya kamu ku buat sakit apa? Oh, terus dia jawab kan meskipun sambil maki-maki. Dengarkan saja. Oh iya, berarti aku lemah di situ. Itu cara lain sebenarnya. Jadi cari musuh. Yo, meskipun kalau merasa tidak punya musuh, yo jangan bikin-bikin musuh. Nanti kamu tidak punya musuh, nanti bikin-bikin musuh. Nggak. Kalau kebetulan ada orang yang tidak suka sama kamu, yang benci sama kamu, ayo. Kamu manfaatkan kebenciannya untuk kebaikanmu. Nah, kan enak ini kan. Selama ini kan kebencian kamu lawan dengan kebencian, sehingga yang kamu dapat hanya rasa dendam tadi. Nah, sekarang ada orang benci sama kamu, biarkan dia ngomong banyak. Maki-makilah aku, bongkarlah semua kejelekanku, silahkan aku tunggu. Alhamdulillah aku bisa muhasabah, tidak capek-capek. Oh, berarti kelemahanku selama ini itu. Oh, berarti orang sakit hati kalau saya kayak gini itu. Itu kan muhasabah namanya. Kamu sendirian tidak ngerti. Makanya kalau kamu punya akun medsos, ada orang maki-maki, ada orang benci, loh, alhamdulillah ada orang ngasih pelajaran gratis. Berarti kelemahanku di situ. Ini belajar ini aku. Oke, jadi ambil faedah dari musuh. Terus yang keempat, ya belajar dari pengalaman orang lain. Kalau ini membaca realitas. Oh, seperti itu ya jeleknya hasut itu. Berarti aku jangan begitu. Oh, seperti itu ya rusaknya kalau orang saling membenci itu, berarti aku jangan begitu. Nah,
Nah, itu cara mengenali kekurangan diri. Jangan masuk ke lubang yang sama yang sudah dimasuki orang lain dan celaka. Kenapa kita bolak-balik mengulang kesalahan yang sama? Karena kita tidak belajar. Pak, yang dilarang kan kita melakukan kesalahan yang sama. Kalau kesalahan orang kan tidak, sama saja. Jadi kalau meskipun itu orang lain yang celaka, ya kamu jangan ngulang itu. Kan saya belum, Pak. Kan dia yang celaka, ya tidak begitu. Kan yang disebut rugi itu kan orang yang mengulang kesalahan yang sama. Ini kan saya baru kesalahan pertama, Pak. Ya tidak begitu. Kalau orang lain salah dan celaka dengan itu, masa kamu juga mau ikut celaka? Jadi belajar. Sangat banyak pelajaran sebenarnya kalau kita membuka mata, buka telinga. Hanya saja mungkin kita tidak peka atau tadi batin kita agak gelap sehingga tidak bisa membaca lebih jernih pengalaman-pengalamannya orang lain. Jadi ada 4 jalan kalau ingin meningkatkan kualitas hidup kita, mengenali kekurangan kita. Bisa cari guru, bisa cari sahabat, bisa memperhatikan musuh kita, atau yang terakhir, perhatikan pengalaman orang lain. Makanya setiap detik hidup kita itu pelajaran demi pelajaran. Tidak ada yang tidak pelajaran. Untuk hidup kita biar lebih baik. Oke. Terus, setelah ini terus di buku Lembaga Budi itu tentang kebaikan-kebaikan budi-budi beberapa profesi. Kalau ini saya tidak harus menjelaskan panjang lebar ya. Kalian pasti sudah familiar dengan penjelasan-penjelasan ini. Bagi yang buka usaha, yo bahasa sekarang mungkin wira swasta. Ingin kalian jadi majikan sendiri, buka usaha apa? Perhatikan budi ini. Jadi moral itu selain demi kualitas usahamu juga kalau dalam agama ada namanya barokah. Jadi mungkin untungnya secara kuantitas jadi kecil, tapi barokah. Untungnya kecil, manfaatnya lebih besar daripada kuantitasnya. Yang kamu rasakan dalam hidupmu atau dalam hidupnya orang lain, itu namanya barokah. Di antara jalannya agar usahamu barokah, penuhi budi-budi ini, akhlak-akhlak ini kalau menurut Hamka. Yang pertama ilmu, itu pasti ya. Kalau tidak ada ilmu ya tidak mungkin kamu buka usaha, jangan nekat. Tidak ngerti ilmunya. Kalau main komputer, main HP tidak bisa, ya jangan buka usaha reparasi handphone. Itu namanya bunuh diri. Ya, jadi harus tahu ilmunya. Yang kedua, percaya diri, pasti ya. Harus pede. Kalau masih ragu-ragu, dimantapkan lagi niatnya dan kepercayaan dirinya. Yang ketiga, niat, kemauan. Yang keempat, manajemen waktunya diperbagus. Yang kelima, fokus. Kenapa banyak usahamu yang mungkin di antara kalian sekali dua kali pernah bikin usaha apa, biasanya tidak fokus. Manajemen waktunya tidak bagus. Kemudian yang selanjutnya, jujur. Itu pasti ya. Dan amanat. Menjaga kualitas, memahami keinginan orang banyak, ngerti yang diinginkan pasar. Promosi juga tidak usah ragu-ragu dan pintar melayani. Jadi ini untuk orang-orang yang ingin buka usaha, yaitu penjelasan tiap subnya banyak, silahkan dibaca sendiri. Bukunya kelihatannya bisa kamu di Google Book juga ada, beli tapi ya. Iya loh, kamu goleknya gratis terus. Kayak gini mungkin kamu lumayan, tidak usah baca bukunya Pak, dengerin ngaji ini selesai. Ya, dibacalah demi tadi barokahnya ilmu. Oke, kalau memang ingin serius mengkaji ini ya dikaji, dicari bukunya ya pinjam-pinjam di perpus, kelihatannya juga banyak. Terus kalau pedagang ini jangan spekulasi. Spekulasi itu ya kayak
Kamu borong semua, terus kamu timbun. Besok kalau sudah barang langka kamu keluarkan sehingga harganya mahal, itu tercela. Jangan bersentuhan dengan uang palsu. Yang palsu-palsu tidak terpuji di ranah apapun. Uangnya palsu, barangnya palsu, orangnya palsu. Itu pasti tidak barokah. Jalur yang jelek, mungkin kamu dapat sesuatu kan. Kamu sering kadang-kadang ditelepon orang nipu, WA-mu dibajak untuk nipu, itu kan kita sumpek dengan itu. Orang yang melakukan penipuan merasa asing penting untuk duit, beres. Tapi hidup kita tidak sesederhana itu sekedar dapat uang. Ada namanya manfaat dan barokah. Mungkin kamu dapat uang banyak, tapi kalau tidak barokah, tiba-tiba kamu sakit. Sebanyak apapun uang hanya habis untuk pengobatan. Itu namanya, orang menyebutnya tidak barokah. Jadi jangan hanya mengejar kuantitasnya. Wah, kalau saya punya uang 1 miliar, Pak, apa saja saya beli. Kamu dapat 1 miliar terus masuk penjara. Apa yang mau kamu beli, kamu di penjara. Nanti hartamu disita semua, tidak cuma yang 1 miliar itu, akhirnya semuanya habis. Itu namanya tidak barokah. Jadi jangan hanya mengejar kuantitas, jangan bersentuhan dengan yang palsu-palsu. Termasuk kata-kata palsu. Kata-kata palsu itu memuji berlebihan, mencela berlebihan. Itu palsu. Nyatakan kalau ada cacat apa adanya, jangan curang, jelaskan harga resminya. Mungkin kalau kamu mau jujur, ya saya ngambil untung sekian, harga pasarnya sekian. Oke, itu budinya pedagang. Kalau ini insya Allah kalian pahamlah dengan membaca satu kalimat. Kalau ini guru, ini kan akademisi semua. Guru punya beberapa budi penting. Yang pertama yang saya catat dari tulisannya Hamka, jangan merasa ilmumu sudah tinggi. Bidang apapun. Meskipun mungkin kamu besok sudah profesor. Karena begitu kamu merasa ilmumu sudah cukup atau sudah tinggi, kamu akan berhenti. Sementara ilmu itu berkembang, dunia ini berubah. Sementara yang kamu tahu hanya sebatas kemampuanmu, sebatas pengalamanmu. Yang pasti tidak sempurna, maka jangan pernah kamu merasa ilmumu sudah cukup tinggi. Kalau kamu merasa tinggi sehubungan, iya sih Pak, tapi saya merasa kalau dibandingkan dia, saya lebih tinggi. Itu pun jangan, karena itu menunjukkan bahwa kamu sedang takabur, kamu sedang sombong. Kamu lebih tinggi dari dia, siapa berani jamin? Ya kan? Mungkin di bidang ini kamu lebih tinggi, tapi di bidang yang lain dia lebih tinggi. Itu kan kayak cerita dalam sufi antara tukang perahu sama ahli bahasa. Ini di Masnawi juga ada. Jadi kan ahli bahasa ini sudah sombong. Suatu ketika ahli bahasa ini naik perahu, diantar oleh tukang perahu jalan-jalan ke tengah laut. Kemudian ngobrol berdua. Bapak ngerti nggak yang dimaksud kalimat majmu itu apa? Nggak ngerti. Gimana Bapak? Sudah tua gini kalimat majmu aja nggak ngerti. Bapak ngerti nggak yang disebut peribahasa itu apa? Apa saya nggak ngerti? Alah Bapak ini sudah tua, peribahasa aja nggak ngerti. Umurnya dihabiskan untuk apa sepanjang hayat? Terus ada badai, kapalnya mau terbalik, gantian tukang perahu. Bapak bisa berenang lah? Nggak bisa. Oh ya. Ya tukang perahunya nggak marah, cuma ya selamat tinggal kalau gitu Pak. Sebentar lagi tenggelam ya. Jadi ndak kemampuanmu sepinter-pintermu paling kan di bidangmu, di bidangnya orang lain mungkin kamu ndak tahu apa-apa. Jangan merasa lebih tinggi dari siapapun. Bahkan di bidangmu sendiri jangan merasa sudah cukup. Terus luaskan pergaulan. Karena ilmu itu ya butuh dukungan yang lain. Kalau di sekolah, di kampus ya
dengan wali, dengan mahasiswa, murid yang lain, dengan guru yang lain, dengan masyarakat, harus luas. Terus kalau yang kedua luas, yang ketiga luas. Bisa bergaul dengan siapa saja. Jangan milih-milih, jangan merasa elit. Kalau kamu pulang kampung besok jangan merasa sarjana ya. Terus kalau ngomong orang sak kampung tidak paham belas. Ya, kamu pakai bahasa tinggi-tinggi, menjelaskan santai-santai, kamu terus tanya, ini hermeneutiknya bagaimana? Ya. Kamu kan sering gitu, ya wong kampung ya tola-tola hermeneutik panganan opo. Iya, ya kamu dipinterkan, kamu pinter ini kan diberi kesempatan oleh masyarakat. Kan mungkin ada anggaran dana-dana masyarakat terlibat untuk subsidinya kampus-kampus. Ya, besok kamu harus memberi manfaat ke mereka. Jangan malah menyusahkan mereka. Kan hari ini banyak orang pinter itu yang isinya cuma menyusahkan. Setiap kali dia ngomong, besok pagi ada masalah muncul. Kan ada yang begitu, ya mbok jangan. Ilmu juga butuh barokah. Barokahnya ilmu itu, ya ilmu mau jadi solusi dari banyak masalah. Usahakan setiap kali kamu ngomong, besok pagi ada masalah terselesaikan. Itu ilmumu barokah. Jangan sebaliknya, begitu kamu ngomong masalah muncul, terus kamu diem aja. Kalau gitu nggak usah ngomong. Wong ya kamu cuma bikin susah. Oke, terus luwes ya, bisa kemana-mana, terus bisa memberi petunjuk, bisa membuka. Kalau ada muridnya, Pak, saya kok buntu ini, tidak bisa mikir, kamu bisa buka pikirannya. Usahakan kamu bisa, paling tidak beri semangat. Jangan malah, kamu buntu, saya sejak lama itu juga buntu, misalnya. Itu nanti muridmu cuma, guru newayo buntu ya. Ya, paling tidak besarkan hatinya. Ayo kita cari bareng-bareng jawabannya. Jadi jadilah inspirator pada murid-muridmu. Jangan menjatuhkan semangat mereka. Dan juga jangan hanya mentransfer ilmu. Tanamkan juga sikap, perilaku, kesadaran, kepercayaan diri pada mereka. Justru ini lebih penting. Kalau untuk nambah ilmu selanjutnya mereka bisa nyari kemana-mana, tapi pembentukan karakter ini perlu. Besok kalau kamu jadi guru, jadi mahasiswa, usahakan bisa masuk semua, tidak cuma ilmunya. Nah ini budinya seorang guru.